Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Asep Sarip. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang talak. Talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Selanjutnya, menurut para ulama ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus. Lalu menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Saja menurut ulama Maliki, talak adalah salah satu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Perbedaan definisi ini menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak. Menurut Hanafi dan Hambali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddah istri telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jima dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuk dengan suaminya. Sedangkan menurut ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Jika tidak dengan niat, maka tidak rujuk. Nah, ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jima dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah perbuatan rujuk, atau pertanda rujuk, karena menurut mereka rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan. Nah, itu pengertian talak yang bisa mengakibatkan atau yang menimbulkan akibat hukum menurut para ulama. Sahabat sekalian, selanjutnya pembagian talak. Pembagian talak ada beberapa hal. Yang pertama dari segi cara suami menjatuhkannya. Nah, dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya, talak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu talak sunni, talak yang dijatuhkan suami pada istri dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara seperti haid dan selainnya. Yang kedua, talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada saat istri dalam keadaan haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Itu pembagian talak dari segi cara suami menjatuhkan. Selanjutnya dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i yang pertama yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, yaitu talak 1 dan 2 yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja selama masa iddah istri belum habis. Itu talak raj'i. Jadi talak yang bisa untuk rujuk kembali sebelum habis masa iddah. Yang kedua, talak ba'in, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Dalam hal ini talak ba'in terbagi lagi pada dua, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in sugro adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, yaitu talak 1 dan 2 yang telah habis masa iddahnya. Suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan akad dan mahar yang baru. Itu talak ba'in sugro. Jadi boleh rujuk kembali setelah masa iddahnya habis, dan ini harus dengan akad dan mahar yang baru. Sedangkan talak ba'in kubro adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya bukan lagi talak 1 dan 2, tetapi talak
3 atau telah talak 3. Nah, dalam hal ini suami juga masih boleh kembali dengan istrinya, tetapi dengan catatan setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar, bukan menikahnya diatur supaya bisa menikah kembali, ya. Nikahnya wajar dan cerainya pun wajar, berarti kan. Oleh karena itu, nikah seseorang dengan mantan istri orang lain dengan maksud agar mereka bisa menikah kembali atau menjadi muhalil, ya, muhalil, maka ia dilaknat. Nah, itulah sahabat pembagian talak, ya. Selanjutnya dari hukum talak, ya. Menurut Imam Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa talak adalah terlarang. Tidak boleh kecuali karena alasan yang benar. Sedangkan golongan Hambaliyah berpendapat bahwa talak hukumnya kadang wajib dan kadang haram, kadang mubah dan sunnah. Talak dibolehkan apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak lagi mencintai istrinya. Nah, itu. Selanjutnya rukun talak. Rukun talak ada 3. Yang pertama suami, itu jika selain suami tidak boleh mentalak tentunya. Yang kedua istri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan ditalak. Jadi ada yang menjatuhkan, ada yang menerimanya, ada yang menerima. Dan yang ketiga ada lafad. Nah, lafad yang ditujukan untuk mentalak, baik diucapkan secara langsung maupun dilakukan secara sindiran atau disertai niat. Nah, itu rukun talak. Selanjutnya syarat talak. Nah, syarat talak ada 6. Yang pertama benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Yang kedua telah balik, tidak dibenarkan jika yang mentalak adalah anak-anak. Yang ketiga berakal sehat, yaitu 3 gila. Yang keempat orang yang menjatuhkan talak harus dengan ikhtiar, tidak sah menjatuhkan talak tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan, ya. 5, orang yang menjatuhkan talak harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa talak, tidak sah orang yang tidak mengerti arti talak. Yang keenam, orang yang menjatuhkan talak tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan talak dengan dipaksa. Sahabat sekalian, itulah aturan tentang talak. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.